Selamat siang Bu Dini. Ya, selamat siang Pak Eka. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dini. Saya di sini ada tugas untuk identifikasi masalah dan eksplorasi penyebab masalah yang ada di sekolah. Ya. Berhubung Bu Dini di sini sebagai guru BK ya Bu Dini ya. Bu Dini udah berapa tahun menjadi guru BK di SMK Negeri 5? 9 tahun 8 bulan. 9 tahun. Jadi Bu Dini udah menjadi guru BK selama 9 tahun. Di sini ada beberapa identifikasi yang saya ambil yang Bu Dini, yang akan saya tanyakan langsung kepada Bu Dini. Yang pertama, menurut Bu Dini kira-kira di sekolah kita kenapa sih siswa-siswa kita memiliki minat literasi yang rendah? Mungkin karena yang pertama kecenderungan peserta didik menggunakan teknik hafalan. Kemudian penggunaan buku ajar mungkin yang masih belum tepat. Kemudian rendahnya kemampuan membaca anak juga. Lingkungan dan iklim belajar juga mungkin mempengaruhinya. Terus dan sarana yang memang disiapkan sekolah mungkin belum maksimal ya. Kayak gitu. Karena memang kebiasaan anak di sini tuh membacanya tuh belum masih senangnya membaca yang memang kurang mendukung ke mata pelajaran ya. Ya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Terus pertanyaan yang kedua, menurut Bu Dini kira-kira kenapa sih siswa juga kurang aktif dan kurang percaya diri pada saat mengemukakan pendapat? Ya, karena memang yang pertama memang mereka kurang percaya diri. Mungkin karena memang mereka tuh belum mengenal dirinya, kelebihan merekanya itu di mana. Kemudian karena kebiasaan memakai bahasa daerah mungkin, jadi komunikasi mereka tuh masih agak-agak rendah gitu kan. Kemudian siswa juga untuk berpikir ada takut salah kayak gitu. Iya, betul. Jadi mereka tuh ya karena dari belum percaya diri itu mereka mungkin jadinya ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini kesempatannya. Saya pertanyaannya 2 saja, nanti dilanjutkan ke yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Triana. Selamat siang Bapak Eka. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ada tugas mengenai eksplorasi identifikasi masalah. Di sini saya perlu pakar, terutama Ibu sebagai Wakasek Kurikulum. Ibu sebelumnya sudah jadi Wakasek Kurikulum sudah lama ya, 6 tahun lebih. Ya, sudah 6 tahun lebih. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Ibu. Ada 2 pertanyaan yang menjadi identifikasi masalah saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira menurut Ibu sebagai Wakasek Kurikulum, kenapa penerapan HOTS masih belum maksimal di sekolah kita? Di sekolah kami, penerapan HOTS masih belum maksimal. Satu, banyak masalahnya ya. Kalau saya adalah guru sulit memilih kata kerja KKO. Jadi masih belum menguasai kapan itu untuk merumuskan di indikator pada saat membuat soal HOTS. Kemudian yang kedua, kurangnya diskusi antar guru ya dalam proses MGP harus sering MGP di situ. Kemudian kreativitas dari gurunya juga ya untuk membuat permasalahan HOTS, bikin HOTS-nya seperti apa juga masih kurang kreativitas. Kemudian berikutnya sulit merealisasikan ya pada saat melakukan proses pembelajaran secara prakteknya. Teorinya bisa, tapi praktek agak sulit karena terutama untuk dilaksanakan pada level C6. Kemudian kemampuan kognitif yang bagus ya harusnya kan lebih mudah menjawab soal. Ya, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan kognitif kurang bagus ya, mereka sulit untuk menjawab soal itu. Gitu, paling itu. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang saya identifikasi yaitu mengenai pembelajaran inovatif Ibu. Yang saya lihat memang pembelajaran inovatif guru-guru di sekolah kita memang masih kurang maksimal. Kira-kira kenapa Bu itu bisa terjadi? Kebiasaannya itu salah satu yang paling penting, mereka tidak mengerti sih pelajaran inovatif itu seperti apa. Jadi kurang mengetahui karakteristik dari model pembelajaran inovatif. Yang kemudian mungkin penerapan model pembelajaran yang inovatif hanya sulit ya.
Jadi mereka hanya terbatas lebih cepat untuk memberikan pembelajaran pada metode ceramah Iya. dan diskusi, karena untuk inovatif membutuhkan waktu. Ya, kemudian berikutnya adalah pemahaman guru terhadap model pembelajaran inovatif itu menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman yang berbeda-beda, tidak ada keseragaman. Iya. Nah, jadi itu yang paling mungkin untuk kurangi pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif di. Oke, selamat sore Bu Tati. Ya, sore. Pak Eka. Kita berjumpa lagi ya Bu Tati ya setelah daring lama ya pembelajaran. Ya, betul. Nah, kebetulan saya sekarang lagi ikut PPG Bu Tati seperti Oh, Bu iya. Tati, tapi sekarang saya ada tugas mengenai eksplorasi identifikasi masalah. Oh, iya, iya. Kenapa saya menanyakan ke Bu Tati? Karena menurut saya Bu Tati sudah pakarnya gitu, lebih duluan saya ngajar dibandingkan dengan Bu Tati seperti itu. Mungkin di sini sharing saja, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bu Tati. Ya. Yang pertama, pada saat pembelajaran siswa itu sepertinya lemah dalam bidang numerasi dan perhitungannya. Apakah Bu Tati juga sama mengalami mungkin seperti itu? Bisa di-sharing kira-kira kenapa sih, terutama pada saat kita akan menghitung misalkan analisis usaha pakan, misalnya analisis usaha peternakan, atau bahkan hitung-hitungan brooding atau seperti apa? Kenapa sih anak-anak bisa lemah seperti itu? Numerasinya Bu Tati kira-kira? Kalau menurut saya ya, sepemahaman saya itu sebetulnya ada beberapa alasan sih siswa kita itu kesulitan pada saat berhitung. Yang pertama itu pemahaman dasar siswa kita dalam berhitung, diantaranya kayak perkalian, pembagian, terus penambahan, pengurangan itu masih kurang, benar nggak? Iya benar. Jadi dasarnya lemah. Terus selain itu juga biasanya dari segi kerajinan juga itu beda. Misal antara siswa yang perempuan dan yang laki-laki beda. Biasanya yang rajin Yang perempuan ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu biasanya kalau misal siswa kita dikasih soal apa yang berhubungan dengan perhitungan, siswa kita itu udah stres duluan, udah males gitu, udah nyerah gitu, atau ya udah nanti dikerjakan di rumah. Itu sih sebetulnya. Iya betul, hampir sama berarti sama saya ya. Iya. Terus satu lagi Bu Tati yang ingin saya tanyakan, kesulitan belajar itu yang dialami pada siswa itu pada saat pengoperasian peralatan farm. Iya, betul. Saya sering pada saat praktek sering sekali mengalami kesulitan bahwa peserta didik itu sulit pada saat pengoperasian farm. Kira-kira kenapa Bu Tati? Sebetulnya kalau misal pengoperasian alat farm betul ya, karena kita salah satunya itu siswa kita itu kurang adanya pengetahuan, betul nggak? Iya benar. Ya, takutnya kalau berhubungan dengan alat, misal alatnya yang mahal, kalau misalnya rusak, anak kita itu udah, wah takut ini gimana, takut rusak, takut salah pengoperasiannya. Itu sih sebetulnya siswa kita tuh masih sebetulnya harus dikasih pemahaman lebih lagi, ini pengoperasiannya gimana. Seperti dari kitanya apa, juga ya. Sih gitu. Berarti harus tetap didampingi sama teknisi ya bagusnya. Betul, ya. Harusnya. Baik, itu saja mungkin Bu Tati yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kedepannya masalah-masalah ini kita bisa selesaikan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.